Karena banyak orang yang merasa kenal sama Bung kan, Iya, banyak orang oke. yang merasa dekat, tapi ya itu dia hanya segelintir orang yang tahu Glenn Fredly yang tanpa topi. Aku kagumi dari dia adalah sangat-sangat nggak mudah putus asa gitu loh. Jadi gua mengkomunikasikan sebuah pesan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh Bung Glenn di hidupnya, tapi kita jadi perpanjangan tangan melalui film ini mengkomunikasikan apa yang Bung Glenn belum sempat komunikasikan. Sampai aku di titik dimana aku paham kenapa akhirnya Bung Glenn itu memilih kayu gitu buat gitu, jadi oke. istrinya yang terakhir kan. Oke. Dan aku beruntung banget sih ada di momen itu. Oke. Aku jadi tahu. Aku nggak berusaha untuk membuat film ini jadi luar biasa dan bagusnya minta ampun, tapi dari niatan baik pengen bikin film yang baik. Hai Opal Gengs, welcome to OG Podcast. Dan sekarang di studionya Opal kita kedatangan dari film Glenn Fredly. Mungkin first thing first, ini dulu, kenalan dulu. Jadi kayak siapa jadi apa di filmnya Glenn Fredly ini? Saya Daniel Mananta, produser dari Glenn Fredly the Movie. Producer. Gue Boleh. pegangnya harus jelas nih. Ternyata bercandanya Streambulat juga. Oke. Bentar lu, kelihatan Rame nih. Kalau dikelilingi bapak-bapak. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Saya Lukman Sardi sebagai sutradara film Glenn Fredly. Oke. Lanjut, mau dari mana dulu? Saya Martin Dolio sebagai Glenn Fredly. Kak Zulfa? Halo, saya Zulfa Maharani sebagai Mutia Ayu. Halo, aku Sonia Alisa sebagai Dewi. Oh yeay. Oke, jadi sebelum film ini ada, apakah kakak-kakak yang ada di sini sudah pernah bertemu dengan almarhum? Sudah pernah? Sudah pernah. Papasan? Oh, Sama papasan. Zaman dulu deh pokoknya ya. Zaman dulu banget ya. Oh, tapi pernah ada kesempatan ketemu gitu ya? Ketemu untuk ngobrol nggak? Cuman Pas-pasan aja. ya Oke. waktu dia manggung di one of the cafes gitu. Kalau nggak salah eventnya I Like Mondays deh, kalau nggak salah ya. Di situ sama a few months before his passing. Oh. Papasan di Oke. PIM. Di PIM. Iya. Oke. Kalau yang lain ada kesempatan kayak yang ngobrol gitu nggak kesempatannya? Actually di antara kita semua kayaknya yang paling dekat itu Lukman. Iya. Oh, Kalau oke. gue juga kebanyakan di belakang panggung juga gitu. I see. Walaupun ya yang ternyata mempunyai hubungan saudara adalah Leo. Oh, ini beneran? Beneran. Jadi unik itu cerita Leo. Oke. Nanti bisa diceritain lah. Oke. Exactly ternyata kita find out dari adiknya Glenn bahwa ternyata Leo itu saudara. Nah itu kan berarti kan emang udah jalannya dia main Betul. sebagai Glenn Fredly kan. Kalau dia saudaranya Mutia mungkin dia mainnya jadi Mutia. Gitu. Iya. Kalau aku sih cukup deket ya sama Glenn. Bukan orang yang tiap hari ketemu, Oke. tapi kita punya banyak kesempatan ketemu dan ngobrol. Baik dalam hal yang ada kerjaan atau memang just say hi. Oke. Terus kayak dulu tuh diawali ya karena kenalan. Abis itu nggak tahu kenapa tuh Glenn juga setiap ada momen apa, misalnya waktu itu sering banget di Java Jazz gitu ya. Kalau dia main pasti datang, atau dia konser di mana kita pasti datang, terus kita ngobrol di belakang panggung. Terus dia kayak, "Mas," dia suka gitu, "Mas, gue besok mau ada Java Jazz. Ada momen nanti lo naik." "Mau ngapain?" "Gue mau nyanyi bongkar tapi lo bacain puisinya W.S. Rendra," gitu. Suka gitu dia. Oke. Jadi akhirnya momen-momen itu muncul gitu. Jadi lumayan lah. Dan akhirnya bikin juga deket sama keluarganya. Oh, gitu. oke. Iya. Oh, jadi sebenarnya banyak ini ya diajak sama almarhumnya untuk lakuin Iya, di show-shownya terus gitu misalnya ya. kalau misalnya dia ada show kita sering datang gitu, Oh, oke. nonton gitu, kayak emang udah sering aja gitu. Oke. Tapi Mas Lukman kenapa nggak ikutan acting aja sih? Kenapa jadi sutradara? Oh, gini ceritanya. Ini agak panjang. Mungkin bisa 5 tahun Bang. Nggak, ini it's a part of. Sebenarnya kalau kita ngomong directing, aku kan juga udah cukup lama ya nggak ngedirect. Mungkin terakhir tuh 10 tahun yang lalu. Oke. 8 deh. Oh, Dani lebih hafal tuh, 8 tahun yang lalu. Kebetulan dia dulu manajer saya. Oh gitu. Oh, ini fun fact ya. Ini fun fact terbuka di sini ya. Ya,
Ya maksudnya kan kalau misalnya kita ngomong tarik ke belakang gitu dengan Daniel project, nanti Daniel bisa cerita diawali dari apa sih sebenarnya project Glenn ini. Oke. Kebetulan aku juga punya berapa kali sering ketemu Daniel karena kita juga kebetulan ada project waktu itu juga barengan Daniel di podcastnya. Terus tahu dia lagi mau bikin Glenn, somehow suatu hari dia tuh lagi ngobrolin aja about sutradara karena sulit nih ya nyari sutradara untuk film Glenn gitu. Oh, oke. Dan suddenly terus kayak mulut nih kayak nggak bisa direm gitu. Tiba-tiba ngomong, gua aja yang ngedirect. Dia juga kaget, lu serius mau? Tapi terus dia bilang, gua nggak bisa jawab sekarang, gua bawa doa dulu ya. Gitu. Oke. Dengan harapan doanya itu jawabannya jangan Lukman gitu. Karena setelah ngomong gue baru mikir kenapa gue nyodorin diri gitu kayak gitu. Bukan masalah schedule juga berat gitu maksudnya ini Glenn loh gitu maksudnya jarak waktu dari dia pergi sampai kita bikin filmnya itu nggak jauh gitu. Masih jelas banget ingatan orang-orang terhadap sosok Glenn Fredly. Terus sudut pandangnya apa nih yang mau diambil supaya paling tepat. Itu juga pikiran-pikiran yang muncul. Tapi ya setelah akhirnya dibilang oke gitu, sempat ngobrol sama istri sih nguatin. Ya berarti emang ini udah jalannya. Kamu kan juga udah nyebut jalannya. Ya udah, jalanin aja. Iya benar-benar. Memang ucapan itu adalah doa ya, betul, Mas. Betul. Gitu kan? Makanya. Kita juga lagi mau ucap supaya penonton Glenn itu 20 juta. Amin. Karena ucapan adalah doa ya. Iya, kan ucapan adalah doa. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya sama Kak Martino. Gimana akhirnya kan memerankan sosok Glenn Fredly? Challenge terbesarnya apa sih? Challenge terbesarnya adalah banyak karena udah banyak besar-besar semua. Karena banyak orang yang merasa kenal sama Bung kan, banyak orang yang merasa dekat, tapi ya itu dia hanya segelintir orang yang tahu Glenn Fredly as Glenn Fredly yang tanpa topi. Oke, yang lebih personal gitu maksudnya. Lebih personal dan itu untuk mendengarkan banyak cerita, I know him as this, I know him as this, I know him as this. Oke, informasi udah masuk, terus ambil garis tengahnya, based on data, itu sih challenge terbesarnya. Ngambil garis tengahnya itu. Ngambil garis tengahnya dari informasi dan data yang dikumpulkan dari beberapa orang gitu ya. Dengan semua keterbatasan gua, dengan semua limited information yang gue punya, ya gitulah. Oke. Tapi Kak Daniel, aku mau nanya deh, kenapa tiba-tiba kepikiran untuk bikin film ini? Oke. Gue lagi, itu Januari tahun 2022, itu gue lagi tengah malam jam 1 pagi, tiba-tiba anak gue masuk ke dalam kamar gue, kamar tidur gitu ya, dan habis itu dia nendang gue dari tempat tidur, dan akhirnya gue yang kayak gak bisa tidur lagi, bolak-balik, gue pindah ke kamar tamu, dan di kamar tamu gue again bolak-balik gak bisa tidur, and ada lagu Januarinya Glenn yang stuck di kepala gue gitu. Nah di situ akhirnya gue doa sama Tuhan, gue bilang kayak Tuhan, ini maksudnya apa sih, kenapa ada lagu Glenn di kepala gue? Dan akhirnya ada hati kecil gue kayak berbisik gitu, kayak bilang buatin film soal Bung Glenn Fredly gitu. So fast forward, here we are. Gue cuman kerjaan gue benar-benar cuman nurut banget aja sama apa yang Tuhan kayak bisikin di hati gue. Dan makanya sampai hari ini gue selalu bilang ke teman-teman juga bahwa project ini bukan project milik gue, bukan project milik seseorang di sini, tapi ini benar-benar project miliknya Tuhan. Kita di sini dipercayakan banget untuk menjadi manajer dengan skill kita masing-masing untuk project ini. Gitu sih. Untuk projectnya menjadi sempurna gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Berarti ini anyway ini berarti film Kak Daniel yang ketiga. Ya kalau misalnya yang Killers itu eksekutif produser, kalau Suhi Susanti jadi produser, yang ini juga produser. Nah gitu. sebagai produser apa sih yang kayak menarik jadi orang di belakang layar gitu kan? Gue di sini adrenalinnya beda banget sih tuh Yonas ya. Adrenalinnya beda banget karena kalau misalnya sebagai gue udah pernah juga sebagai aktor, dan sebagai aktor tuh gue kayak ya udahlah, projectnya sukses gak sukses ya, I've done my part gitu kan. Tapi sebagai produser itu banyak banget faktor yang menjadi tanggung jawab dari produser itu sendiri gitu. Jadi kayak sama investor misalnya, sama aktornya sendiri, sama soundtrack yang sekarang ini kita lagi rilis, dan marketingnya
juga, dan penjualan tiket dan strategi marketingnya dan lain-lain. Waduh, banyak banget. Tapi what I love about it actually dari script writing itu kita sebagai produser kita bisa nitip apa yang pengen kita komunikasikan gitu dari film ini. Jadi gue adalah seorang komunikator. Jadi gue mengkomunikasikan sebuah pesan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh Bung Glenn di hidupnya, tapi kita jadi perpanjangan tangan melalui film ini mengkomunikasikan apa yang Bung Glenn belum sempat komunikasikan kayak gitu. Nice banget. Gak sabar mau nonton. Ya, harus dong Cinta. Harus dong. Sekarang aku mau tanya sama Zulfa dan Kak Sonia. Jadi kalian kan memerankan sosok yang masih ada gitu ya. Maksudnya mereka ada nih wujud aslinya gitu. Susah gak sih untuk memerankan seseorang yang sebenarnya harus mengenali karakternya secara dalam dan gimana dapetin chemistry-nya untuk jadi peran itu gitu? Ini pertama kali juga sih aku bukan bikin karakter, aku meranin karakter yang emang ada orang aslinya. Iya, Tapi again di sini kan kita bikin cerita juga gitu. Jadi aku ada diskusi sama tim juga, aku diskusi sama Mas Lukman, baiknya karakternya dibikin gimana, karena emang nggak dibikin plek ketiplek sama persis gitu, tapi kan ada beberapa qualities yang harus ada gitu. Dan aku juga tetap harus cari referensi karena aku nggak kenal orangnya, itu yang pertama. Aku nggak pernah ketemu, jadi aku beneran harus cari-cari referensi, dan beberapa juga disediain sama tim produksi untuk ngelihat orangnya itu sebenarnya kayak gimana gitu ya. Other than the mannerisms and everything, gimana dia bergerak sebagai manusia segala macam. Aku juga harus create sendiri kira-kira apa yang ada di dalam isi kepalanya dia gitu-gitu. Oh, nice banget. Kalau Zulfa gimana? Kalau aku dapat privilege juga untuk bisa ketemu sama Kak Ayu aslinya. Jadi aku sempat ketemu dan itu salah satu kayak momen aku bisa observasi pasti. Dan aku juga jadi bisa melihat bagaimana Kak Ayu melihat Bung Glenn, dan itu jadi ngebantu aku buat bisa develop karakter sih. Terus juga banyak hal yang akhirnya tuh aku jadi belajar juga dari Kak Ayu. Karena kan kita ngobrol ketemu, aku jadi tahu. Sampai aku di titik dimana aku paham kenapa akhirnya Bung Glenn itu memilih Kak Ayu gitu buat jadi istrinya yang terakhir kan. Dan itu menurutku salah satu hal yang aku beruntung banget sih ada di momen itu. Aku jadi tahu. Ya itu sih, aku ketemu, aku bisa observe, dan itu juga, dan Kak Ayu tuh bahkan jadi salah satu source juga buat Bang Leo kan, buat tahu karakternya Bung Glenn gitu. Ya semua hal, maksudnya memerankan karakter yang masih ada tuh challenge juga sih, itu challenge besar juga pasti, karena pasti keluarganya orang-orang yang tahu Kak Ayu asli pasti akan membandingkan kayak emang iya gitu kan. Iya sih bener, emang kayak gini emang ya kayak gitu, gini gitu. Oke. Jadi aku memanfaatkan dengan baik momen pas aku ketemu. Dalam mendalami si peran ini gitu ya. Nah tapi ngomongin soal, menurut aku ya lagu-lagu almarhum Glenn Fredly itu lintas generasi. Kayak semua generasi tuh kayak gak mungkin gak tahu lagu Glenn Fredly. Nah aku mau tanya, apa soundtrack atau lagu favorit dari Glenn Fredly versi kalian masing-masing? Aku penasaran dari Mas Lukman dulu, boleh nggak? Gua udah nunduk. Justru kalau di kelas yang paling nunduk yang paling ditunjuk. Iya. Justru yang paling nunduk yang paling dilihat itu. Selesai. Oke. Udah selesai. Oh selesai. Iya, lagu selesai. Eulogia sama Sedita Berujung. Kalau Kak Daniel? Jadi ada satu momen ketika Bung Glenn itu benar-benar merasa lengkap, penuh gitu. Ketika sang istri melahirkan putrinya yaitu Gewa, dan tapi sayangnya Bung Glenn gak lama setelah itu sakit. Dia diopname, akhirnya masuk rumah sakit. Ketika dia lagi ada di rumah sakit itu ada satu momen dia benar-benar ngerasa I feel so content. Gue selama ini hidup yang selama ini gue impikan, memiliki keluarga yang lengkap, itu tercapai ketika dia berumur 44 tahun. Nah, ketika putrinya lahir.
Dia membuat sebuah lagu dan akhirnya dia pulang ke rumah, dia rekam di handphonenya dia di piano sebuah lagu yang judulnya Keluarga. Nah, sayangnya nggak hanya beberapa minggu kemudian Bung Glenn meninggal. Lagu tersebut tersimpan di handphonenya yang judulnya Keluarga. Dan itu lagu favorit gue dari Bung Glenn karena benar-benar sampai banget ke hati gue banget gitu ketika dengerin lagu yang nggak pernah terekspos di mana-mana dan kita denger langsung dari handphonenya Bung Glenn sendiri kayak gitu. Dan lagu itu akhirnya kita bilang nope, lagu ini yang akan kita jadikan original soundtrack buat film Glenn Fredly the Movie. Nice. Tapi karena saking raw, kita perlu seseorang untuk menyanyikan ulang dan kita memilih Yura Yunita untuk menyanyikan lagu Keluarga tersebut. Yes, oke. Kak Martino. Eulogia, Pada Satu Cinta, sama aduh apa sih itu? Ya itulah. Masa nggak tahu sih? Ada lagu ini loh. Pressure ya jatuhnya ya. Ada yang punya lagu tuh suka lupa. Oh iya benar. Karena bikin lagunya kan udah banyak. Iya benar. Nggak bisa milih kan. Iya betul. Banyak ya. Ya itu. Tiba-tiba udah gitu. Oke. Selesai. Oke. Nah Zulfa nih, gimana Zul? Favorit kamu lagu dari Bung Glenn apa? Aku sama sih Pada Satu Cinta. Terus kalau aku kembali ke awal sama You're My Everything. Oh oke. Kak Sonia? Kalau aku Sedih Tak Berujung. Tapi iya sih itu best menurut aku juga. Sedih Tak Berujung. Sedih Tak Berujung. Januari sama Terserah. Januari sama Terserah. Iya. Terserah lo pilih apa. Yang terakhir Terserah apapun. Nah terus kan ada adegan nyanyi dong, pasti dong. Ada. Nah gimana Kak Martino sebagai penyanyi? Buka mulut. Gitu. Enggak. Sorry ya. Kamu jawabannya tepat sekali. Ntar lagi kamu gantiin saya ya. Ya latihan. Ada latihan, cuman nggak tahu deh. Latihannya maksudnya Proses yang latihan paling vokal. penting buat Rio itu adalah gini. Waktu dia memerankan karakter Glenn tuh dari pertama aku udah berpikir untuk gimana caranya dia merubah vokalnya dia. Ya. Oke. Dalam arti kata tone suara kan Glenn tuh lebih tipis, lebih tinggi gitu. Itu buat aku penting untuk kita coba explore gitu. Karena kan gimana pun juga kita walaupun ini aku selalu merasa ini bukan film biopik tapi film drama keluarga tapi atau forever drama. Cuman penting karena karakter Glenn ini memang dikenal dari suaranya gitu yang khas terutama itu. Jadi proses itu dilakukan oleh Leo dan beberapa hal lain lebih secara fondasi teknis tapi secara rasa dan segala macam kita olah bareng-bareng. Oke. Nah, menurut semua yang ada di sini, apa yang membuat lagu-lagunya Kak Glenn tuh memiliki daya magis yang kuat gitu? Yang tadi kayak Kak Daniel bilang, kok bisa sih lagu Januari terbesit terus di kepala ya Kak Daniel gitu? Glenn itu gue ngerasa dia apalagi ya ketika setiap kali dia menciptakan lagu itu based off experience-nya dia. Jadi sebenarnya kenapa ada Zulfa, kenapa ada Sonia? Karena justru gara-gara dari kehidupan cintanya Bung Glenn bersama Mutia Ayu, Dewi, dan Nola gitu ya. Itu lahirlah lagu-lagu yang legend banget yang sampai hari ini kita kenal gitu. Dari kesakit hatiannya dia, dari kebahagiaannya dia, pokoknya semua emosinya dituangkan ke dalam lagunya sehingga emosi tersebut itu bisa dirasakan, bisa kita cicipi gitu ketika kita mendengarkan lagunya Bung Glenn. Makanya I think sampai hari ini kita masih ngerasa kalau misalnya emosi kita lagi patah hati gitu, kita akan dengernya Sedih Tak Berujung atau Januari. Ketika kita lagi seneng banget, bahagia banget, kita akan dengerin You're My Everything. Atau ketika lagi di nikahan, apa namanya, kisah cinta ya, kisah romantis gitu. Atau kalau kita lagi marah sama pasangan, udah Terserah kayak gitu. So bener-bener emosi atau perasaan, rasa yang dituangkan di setiap lagu Bung Glenn itu benar-benar kena banget di hati setiap pendengarnya sih. Ya ngerangkum kata itu maksudnya gini, seniman itu biasanya ngasilin sebuah karya yang abadi ataupun
sebuah karya yang baik adalah karena dia jujur menuangkan karyanya. Jadi bukan dia mau bikin itu tuh based on benar-benar jujur. Kayak tadi Daniel kan bilang kan, iya kayak karena perasaan ini, perasaan itu sehingga bisa jadi abadi dan dirasakan semua banyak orang gitu. Bukan yang kayak bukannya nyalain, cuman kan kadang-kadang ada gue harus bikin ini untuk kepentingan ini gitu. Karena kalau Glenn itu orangnya lepas dari itu gitu. Pada saat dia mau buat ya dia buat gitu. Apa yang keluar dari hatinya, dari idenya muncul ya udah dia buat gitu. Gitu sih sebenarnya. Mau nambahin Kak Martino, Zulfa? Dan dia itu Bung nih ya, dia nggak waste energi kan. Kalau misalnya gue sendiri ini yang gue belajar dan berusaha banget gue terapin ke dalam hidup gue. Apapun masalah ke depan yang gue laluin, gue nggak akan tuh kan. Kita semua punya temen, bro, gue lagi kena masalah ini nih, apa. Nah, secara tidak sadar masalah itu kita tuangin ke teman kita, teman kita nampung. Nah kalau Bung saking kuatnya manusia ini, dia nggak pernah cerita ke satupun orang sebelum masalah itu selesai oleh dirinya sendiri. Jadi sekalipun dia ngerasain, let's say sakit hati, ketemu sama orang, gue harus menjadi Glenn Fredly yang milik publik gitu. Dia menjadi Glenn Fredly yang milik publik, tapi Glenn Fredly yang miliknya dia sendiri, cuman dia yang tahu, dia yang nanggung, dia yang ngerasain. Di saat dia mau ngeluarin emosi itu, yaitu dalam lagu. That's why lagu-lagunya dia punya presence yang sebesar itu. Iya, setuju. Benar. Jadi dia nggak ngebuang energi. Gue curhat dong, gue lagi ada masalah ini nih. Nggak pernah. Itu orang kuat itu. Nice. Kak Daniel sama Mas Lukman, ini kan Glenn Fredly gitu ya, film ini yang sebentar lagi akan tayang gitu. Susah nggak sih menyajikan sosok Glenn Fredly tapi melihat kayak yang bisa diterima sama terutama Gen Z-nya gitu? Karena mungkin dari banyak kita ya kita tahu lagunya, tapi sosoknya kita kan ya nggak tahu gitu. Terus gimana, ada nggak struggle tersendiri untuk menyelaraskan antara gimana yang nyampein sosok Glenn Fredly ini mudah untuk diterima sama masyarakat, terutama mungkin anak-anak Gen Z yang taunya cuma lagunya aja gitu. That's a great question by the way, Cinta. I think gue ngerasa kalau dari Gen Z emang kita membutuhkan strategi marketing yang berbeda kayak gitu. Karena mereka dari habitnya itu udah, misalnya mau nonton film, itu nggak ngelihat kayak trailernya, mereka nggak ngelihat movie kritikus film seperti apa, ngomongin soal apa kayak gitu. Tapi mereka benar-benar ngelihat, lagi viral di TikTok nih. Bener lagi. Ya kan, dan abis itu, wow, ini apa sih semua orang lagi pada ngomongin, semua lagi nontonin gitu. Ya udah gue ikutan nonton juga. Jadi I think dari strategi tersebut itu yang kita pikirin juga gitu. Again, ini gue ngomong purely dari producer point of view. Tapi kalau misalnya dari director point of view, gue rasa Lukman sendiri juga tetap setia dengan kehebatannya dia dalam membawakan rasa tersebut. Karena rasa itu, lu mau Gen Z, lu mau kolonial, lu mau dari mana pun, rasa itu tetap aja dicicipinya itu sama perasaannya gitu. So I think and he is so good with that untuk menuangkan rasa yang diperankan oleh Leo juga gitu. Jadi I think ini it's a great combination di mana kita tugasnya adalah memarketingkan film ini sebisa mungkin, minimal membawa Gen Z ke bioskop dulu, dan pas di dalam bioskop mereka mencicipi rasa tersebut gitu yang disuguhkan oleh seorang Lukman Sardi. Kalau dari Mas Lukman gimana? Memang kalau dari segi marketing kita tidak boleh mengingkari atau memungkiri bahwa saat ini memang penonton Indonesia banyak di area itu. Betul. Dimanapun juga kita harus bisa mencapai itu gitu. Karena kita kan pengennya bikin film, ya of course film itu berasal dari niatan untuk membuat sebuah karya. Tapi kan kalau kita memang mau taruh itu di bioskop, berarti juga harus melihat penontonnya. Betul. Gitu. Kita bukan sekedar, gue pokoknya mau bikin kayak gini. Kadang-kadang buat seorang sutradara atau filmmaker itu mungkin hal yang lumayan tricky dan sulit gitu ya. Karena kita punya ego, kita punya, ini karya gue mau bikin apa aja terserah gue. Tapi balik lagi, aku selalu balikin bahwa
kalau lo niatnya mau taruh ini ditayangin untuk semua banyak orang, berarti kita harus berpikir ke arah situ juga. Betul. That's why tim sangat penting. Makanya bagian produser adalah bagaimana memikirkan secara marketing ini bisa berjalan dengan baik nyampe ke Gen Z. Nah kalau dari aku sendiri sih seperti tadi kata Daniel bilang bahwa yang penting tuh aku cuman mencoba gini. Aku nggak berusaha untuk membuat film ini jadi luar biasa dan bagusnya minta ampun. Tapi dari niatan baik, pengen bikin film yang baik. Sesuatu yang baik pasti akan diterima dengan baik. Betul. Prinsipnya gitu aja. Setuju. Karena aku juga nggak mau ngebebanin diri aku, teman-teman aktor yang lain bahwa gue mau bikin film gini, nanti lu gini. Yang penting apa yang kita coba, kita sudah berproses dengan baik gitu. Dari awalnya berproses dengan baik dan balik lagi. Ya udah ini proyeknya Tuhan. Buktinya banyak banget hal yang dimudahkan. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin jadi mungkin gitu. Dia udah yakinin aja. Nanti ujung-ujungnya kan penilaian itu atau judge sesuatu di karya itu diapresiasi bukan hanya dalam ya of course kita harapkan jumlah penonton, tapi ada hal lain yang kita juga bisa dapat. Betul. Sesimpel gini deh. Gue pernah mainin sebuah karakter dalam sebuah film. Dan setiap orang yang habis nonton film itu, dia cuma mau datang ketemu gue, cuma mau meluk karena dia inget bapaknya. Nah menurut gue kan, it's not my intention to do it. Tapi gue mencoba menghadirkan rasa itu. Nah ini yang gue harapkan juga bisa terjadi di film Glenn, terlepas bahwa kita punya target-target secara marketing juga yang harus kita capai. Itu aja sih. Nice banget. Jadi kan selama produksi film Glenn Fredly pasti kan semuanya mendevelop karakternya Glenn Fredly, terutama ya karakter dari Glenn Fredly. Apa satu hal yang bisa dibagikan, mungkin kayak yang ada di sini akhirnya lebih mengerti bahwa personalnya Glenn Fredly itu seperti apa gitu secara lebih mendalam. Apa yang bisa dibagikan ke Opal Gengs ya yang nonton kita. Satu hal dari Glenn Fredly yang kayaknya kalian tuh harus tiru salah satu sifatnya ini gitu. Entah dari etos kerjanya yang tadi Kak Martino bilang, atau dari dia dengan dirinya, atau dari percintaannya juga gitu. Coba dari Kak Sonia dulu deh. Kalau dari aku sih kayaknya having hope ya. Having hope. Ya, aku lebih kenal jauh karakter Glenn Fredly dari film ini, sangat-sangat jauh, and that's a privilege. Tapi satu hal yang sangat aku kagumi dari dia adalah dia sangat nggak mudah putus asa gitu loh. Even if beberapa plannya dia atau beberapa hal yang sebenarnya pengen dia capai itu tidak berbuah seperti apa yang dia mau, dia nggak berhenti sampai situ gitu loh. And I think that's a really good trait to have to learn gitu loh. Beneran just have hope gitu, karena memang tujuannya dia juga baik gitu. Hope ya. Kalau dari Zulfa? Dari aku family oriented sih. Family oriented. Sosok Bung Glenn. Aku juga sama kayak Sonia, maksudnya aku secara personal aku nggak kenal sama Bung Glenn. Aku cuman menikmati lagu-lagunya, dan aku juga pernah nonton Bung Glenn di panggung aja. Tapi dari film ini aku jadi paham betapa besarnya arti keluarga buat Bung Glenn. Apalagi gimana Bung Glenn melihat waktu itu Gewa lahir, terus apalagi dari pas dia tahu juga Kak Ayu hamil, itu tuh aku tahu cerita dari Kak Ayu kan, jadi tuh aku ngerasa kayak nggak hanya ke keluarga inti ya, tapi maksudnya bahkan teman-temannya beliau pun kayak udah keluarga buat Bung Glenn gitu. Dan itu hal yang sangat-sangat bikin aku amazed sih sama sosok Bung Glenn gitu. Family oriented ya. Kalau dari Kak Martino? He is full of love, full of life. Terus mungkin itu juga yang harus kita pelajarin gitu. Find out, mencari tahu apa arti cinta itu sesungguhnya. Kalau misalnya cinta menurut Bung, sang cinta adalah Tuhan gitu. Nah, banyak cara untuk menuju sang cinta, tetapi kalau kita benar-benar mengenal sang cinta, ya kita akan mengutamakan
kemanusiaan gitu. Kemanusiaan dulu, menghargai caramu, jalanmu, and then ya nggak mau tuh dia sangat tidak suka sama perpecahan atau apa perdebatan aja dia nggak suka gitu. Ya intinya if you really know love, you know him, and if you really know him, you will love each other gitu. Kayak gitu. Keren. Kak Daniel? Dia mirip banget ternyata musim yang gue sekarang ini lagi ada dengan hidupnya dia di film ini gitu, dimana dia benar-benar pengen melakukan sesuatu yang besar banget ya untuk menunjukkan bahwa kita semua Indonesia harus bersatu. Dia pengen memperlihatkan banget, gue akan menyelamatkan bangsa ini dengan cara gue. Tapi dia melupakan hal-hal yang sangat penting, yaitu keluarga dia sendiri gitu. Nah, dimana akhirnya dia harus berhadapan dengan justru untuk untuk menyelesaikan sebuah masalah yang besar, ternyata lo harus berhadapan dengan yang paling intim dan paling kecil dulu di lingkaran lo gitu. Dan itu yang gue kena banget di situ sih setelah kita research gitu. Kayak kadang-kadang kita itu sibuk banget podcast, kita sibuk menyelamatkan dunia, tapi kita lupa sama keluarga kita sendiri gitu. Keluarga kita itu kita telantarin gitu. Kayak kita di luar sana dibilang sebagai pahlawan banget. Wah gila lu keren Nil, lu hebat Nil, kita dapat penghargaan dan lain-lain, kita dapat jabatan. Tapi rumah tangga kita berantakan gitu. Dan anak kita kayak Om tumben lagi makan di sini Om sama Mama. Ya enggak, gue bokap lu. Saking gak pernah pulang. Kayak gitu. Jadi it's important. Jadi kayak dimulai dari yang terdekat dulu gitu. Betul. Ya. Mas Lukman silakan. Terakhir paling susah nih biasanya. Gue tuh kalau ngeliat Glenn itu gini, kayak kita semua orang punya mimpi. Tapi kadang-kadang mimpi itu cuman lo jadiin mimpi doang dan lo nggak bangun. Mimpi aja terus gitu. Jadi kalau Glenn itu put his dream dalam dirinya dia, dalam hatinya dia, dan menghidupkan mimpi itu. Buat gue tuh jadi penting banget gitu. Bagaimana seseorang punya mimpi bukan sekedar gue pengen ini dong, pengen ini, tapi nggak ada upaya atau sekedar untuk waiting aja, nunggu aja gitu. Kalau dia gimana pun caranya, mau ringan mau berat, mimpi itu dia pengen wujudin, dan buat gue itu penting banget untuk kita dalam hidup gitu. Karena setiap orang pasti punya mimpi. Benar. Kedua, it's about ketulusan. Ketulusan ini menjadi sebuah hal bukan nggak ada, tapi buat gue tuh jadi saat-saat ini jadi sebuah hal yang langka. Nah, bagaimana Glenn tuh begitu tulus setiap dia mau nolong, setiap dia mau berteman, setiap dia melakukan sesuatu tuh tulus, nggak yang berharap gue dapet ini, gue dapet itu. Ya of course kita dalam hidup pasti ada timbal balik, tapi dia selalu memulai dengan ketulusan. Buat gue itu sesuatu hal yang luar biasa dan powerful sih. Gitu sih. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir. Boleh nggak ajak Opal Gengs buat jangan lupa nonton film Glenn Fredly kapan dan di mana, di kamar yang tengah. Untuk hal yang ini paling tepat produsernya yang ngomong. Alright, kepada semua Opal Gengs, jangan lupa untuk nonton film Glenn Fredly the Movie. Di situ kita bakal nyanyi bareng, kita bakal karaoke bareng, kita bakal nangis bareng, emosional bareng, dan pokoknya seru-seruan bareng sama keluarga dan juga temen tetangga semuanya diajak. Pokoknya heboh bareng, dan itu nanti akan ada tayang di bioskop kesayangan kalian tanggal 25 April 2024. Ya guys, kita ketemu di Glenn Fredly the Movie. Thank you Kak Daniel, Mas Lukman, Kak Martino, Zulfa, dan Kak Sonia. Opal Gengs jangan lupa tanggal 25 April 2024 filmnya Glenn Fredly the Movie sudah tayang dan bisa ditonton di semua bioskop yang ada di dekat kalian. Jangan lupa ajak keluarga kamu, pacar kamu, mantan kamu, gebetan kamu, siapapun. Jangan sampai kursi bioskopnya kosong ya. Tanggal 25 April jangan lupa nonton Glenn Fredly the Movie. See you on next OG Podcast. Bye bye Opal Gengs. Bye. Bye.